mengikuti Dia, berarti akan mengalami kesulitan dan penderitaan karena namanya. Namun di sisi lain, Yesus juga meneguhkan para muridnya, para rasulnya, dan juga kita, bahwa andai kata kita mengalami kesulitan dan penderitaan, ingat, kesulitan dan penderitaan kita tidak akan pernah melebihi kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh Yesus sendiri. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 13 Mei 2023, pekan kelima Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 1-10 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18-21. Bacaan yang pertama hari ini berbicara tentang dua hal penting. Yang pertama, Paulus dan Silas berkeliling ke kota-kota untuk mensosialisasikan keputusan-keputusan dalam rapat atau sidang di Yerusalem. Dan yang kedua, Paulus dan Silas akhirnya ke Makedonia atas perintah Allah melalui rohnya yang disampaikan kepada Paulus melalui sebuah penglihatan. Saudari dan saudara yang terkasih, ada beberapa keputusan penting dalam rapat atau sidang di Yerusalem, di mana sidang itu dihadiri oleh Paulus dan Barnabas. Pertama-tama berbicara tentang sunat, tetapi juga ada keputusan-keputusan lain tentang hidup beriman dalam komunitas orang-orang yang percaya. Dan semua keputusan itu kan harus disosialisasikan, harus disampaikan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus di berbagai tempat dan kota. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam keseharian kita, seringkali banyak umat belum terlalu tahu tentang apa yang harus menjadi tanggung jawabnya, apa yang harus menjadi kewajibannya, dan apa yang menjadi haknya. Banyak umat belum terlalu tahu tentang itu. Pertanyaannya, mengapa demikian? Mungkin saja terinspirasi dari bacaan pertama hari ini, banyak hal tidak diketahui oleh banyak umat karena memang kurang ada sosialisasi atau penyampaian akan hal-hal penting dalam kehidupan beriman yang harus dihayati oleh orang-orang yang percaya dalam hidup menggereja, dalam hidup berkomunitas, entah di tingkat lingkungan ataupun di tingkat paroki atau di dalam masyarakat. Pasti banyak hal itu tidak diketahui karena memang tidak ada yang menyampaikan informasi-informasi itu kepada umat. Kalau informasi itu terputus, apa yang menjadi keputusan, kesepakatan bersama dalam kehidupan menggereja, entah di tingkat keuskupan ataupun di tingkat paroki, entah itu di tingkat keuskupan ataupun di tingkat dekanat. Kalau tidak disosialisasikan dengan baik, maka banyak
umat yang tidak tahu apa yang menjadi kewajibannya, apa yang harus ia hayati dalam kehidupan berimannya. Karena itu kita diajak supaya apa yang kita terima dalam sebuah pertemuan dan apa yang menjadi keputusan bersama itu harus disampaikan kepada umat sampai ke tingkat akar rumput, ke basisnya, supaya basis umat di tingkat basis bisa mengetahuinya dan lebih lagi menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun di sisi lain kita harus katakan, di dunia modern seperti sekarang ini, di dunia dewasa ini, seharusnya umat semakin aktif. Tidak saja hanya menunggu, mendengar sosialisasi dari atas, tetapi juga harus mencari tahu dan memperdalam kehidupan berimannya melalui berbagai macam sumber. Tentu perlu hati-hati. Saya lebih menganjurkan untuk saudari-saudara yang Katolik dalam rangka mencari tahu kehidupan beriman kita, apa yang menjadi kewajiban, apa yang harus kita hayati dalam kehidupan beriman kita di tingkat komunitas, entah di lingkungan ataupun di paroki. Kita mesti mencari sumber di medsos misalnya, di Google misalnya, tetapi sumber-sumber yang valid. Dan sumber yang valid untuk kehidupan orang Katolik dan juga termasuk kehidupan beriman orang-orang Katolik adalah yang berasal dari sumber-sumber Katolik. Katolisitas misalnya, itu sumber resmi. Maka di satu sisi kita diajak untuk mencari tahu sendiri, tapi di sisi lain dalam proses mencari tahu itu kita mesti melihat sumber yang jelas. Dan sumber yang jelas untuk kehidupan beriman secara Katolik tentu sumber-sumber Katolik yang terpercaya. Saudari dan saudara yang terkasih, poin yang kedua yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, yakni mereka juga pada akhirnya mewartakan kabar gembira Tuhan ke Makedonia. Mengapa mereka ke sana? Ternyata dalam sebuah penglihatan, Paulus diminta untuk menyeberang ke Makedonia. Jelas di sini, sebagai seorang pewarta, kedekatan dan relasi yang akrab dengan Tuhan membuat Paulus akhirnya mengetahui apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui rohnya. Saudari dan saudara yang terkasih, setiap orang yang dibaptis, dia mempunyai kewajiban, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewartakan kabar gembira. Mewartakan kabar gembira tentu tidak hanya sekedar menyampaikan apa yang menjadi maunya kita sebagai pribadi, tetapi kita harus mewartakan kabar gembira itu menurut maunya Allah, menurut kehendak Allah. Dan supaya kita sebagai orang yang sudah dibaptis mampu melaksanakan karya pewartaan menurut maunya Allah, maka kita sendiri harus mempunyai relasi yang akrab, yang dekat dengan Tuhan yang mengutus kita, yang menugaskan kita. Supaya dalam persatuan yang erat dengan Tuhan itu, kita selalu mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan melalui rohnya dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak hanya sekedar menyampaikan apa yang kita mau dan kita inginkan saja, tetapi apa yang kita sampaikan menurut keinginan dan kemauan Tuhan. Dan itu mengandaikan relasi yang akrab antara kita dengan Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih,
Sementara dalam bacaan Injil, Yesus dengan tegas mengatakan kepada para muridnya, para rasulnya, dan kita sekalian saat ini, bahwa mengikuti Dia berarti akan mengalami kesulitan dan penderitaan karena namanya. Namun di sisi lain, Yesus juga meneguhkan para muridnya, para rasulnya, dan juga kita, bahwa andai kata kita mengalami kesulitan dan penderitaan, ingat, kesulitan dan penderitaan kita tidak akan pernah melebihi kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh Yesus sendiri. Karena itu, secara simbolik, Yesus berkata dalam bacaan Injil hari ini, seorang murid tidak lebih dari tuannya. Artinya, kalau Tuhan kita, guru kita, mengalami penderitaan yang luar biasa, kita yang lain juga akan mengalami hal yang sama, tetapi tidak pernah melebihi penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan disinilah kita dikuatkan, karena kita sudah diberitahu oleh Yesus bahwa penderitaan kita tidaklah sehebat dengan penderitaan Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, mari kita dengan kekuatan firman Allah, kekuatan sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini, kita menjalani hidup kita hari ini dan juga hidup kita di hari-hari selanjutnya dengan cara mau mewartakan kabar gembira Tuhan, mau menyampaikan hal-hal apa yang kita dengar, entah itu dari tingkat keuskupan atau tingkat paroki. Kita sampaikan di antara umat kita, di antara teman-teman kita, di tingkat lingkungan, di tingkat wilayah, supaya apa yang menjadi keputusan di tingkat atas paroki ataupun keuskupan akhirnya bisa diketahui oleh seluruh umat yang ada di tingkat lingkungan. Dan yang kedua, kita diminta untuk selalu dekat dengan Tuhan, supaya kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan yang harus kita sampaikan kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita dalam keseharian kita. Dan yang terakhir, mengikuti Tuhan tidak gampang. Kita akan mengalami seperti yang dialami oleh Tuhan. Tuhan menderita dan kita pun pasti menderita. Hanya menjadi kekuatan kita, penderitaan kita tidak melebihi penderitaan Tuhan.